Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam mari kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di siang ini kita akan membahas tentang rahasia ibadah di malam hari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keajaiban dari keajaiban dunia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adanya pergantian siang dan malam, di mana siang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempat istirahat, di mana siang dijadikan tempat untuk bekerja dan malam digunakan untuk beristirahat. Sampai cuaca pun dibedakan. Siang ini terkadang panas menyengat, sementara malam hari sejuk dan dingin, cocok untuk istirahat. Tapi lebih daripada itu, malam yang tenang, hening, dingin dan sejuk bukan hanya bermanfaat untuk istirahat saja, tapi di balik gelapnya malam itu ada pahala yang bisa kita raih sebanyak-banyaknya. Karena ibadah di malam hari itu jauh lebih baik dibandingkan ibadah di siang hari. Tentu ada alasannya. Pertama, karena ibadah di malam hari itu umumnya lebih mendekati keikhlasan dibandingkan riya. Karena di malam hari umumnya tidak ramai manusia dan umumnya manusia terlelap tidur. Sehingga kalau seseorang kemudian tegak di malam hari untuk melakukan ibadah, maka tidak ada yang akan melihatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan fadlu salatil laili ala salatin nahar ka fadli sadaqatis sirri ala sadaqatil alaniyati. Keutamaan salat malam dibandingkan salat siang itu seperti sedekah sembunyi-sembunyi di atas sedekah terang-terangan. Dari sini menunjukkan bahwa umumnya ibadah di malam hari itu lebih mendekati keikhlasan. Yang kedua, ibadah di malam hari itu lebih mampu mempengaruhi jiwa manusia. Makanya Allah mengatakan dalam surah Muzammil ayat 6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah di malam hari itu lebih merasuki jiwa. Karena memang ibadah di malam hari
jarang ada kebisingan, sehingga orang mudah untuk berfikir dan merenung, makanya lebih masuk ke dalam jiwa. Yang ketiga, ibadah di malam hari ini lebih menambah tadabbur dan juga tafakkur. Karena di malam hari sekali lagi tidak banyak kesibukan. Lain di siang hari banyak aktivitas-aktivitas dunia, terutama mencari kehidupan dan maisha. Tapi di malam hari semua kesibukan itu sudah dilalui, sehingga otak itu mampu untuk tadabbur dan juga tafakkur akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di malam hari itu tempat turunnya banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun, terutama di sepertiga malam akhir, Allah Subhanahu wa taala secara langsung turun ke langit dunia. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyeru seluruh hamba-hamba bumi dan mengatakan, man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa yang meminta aku akan beri, siapa yang berdoa ku kabulkan doanya, dan siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Dan itu bentuk kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan pada setiap sepertiga malam akhir, dan itu setiap hari. Artinya ibadah di malam hari banyak rahmat turun, doa-doa mudah dikabulkan, permintaan mudah diijabah, dan ampunan-ampunan pun mudah didapat dan diraih di malam hari. Karena bagaimanapun Bu, dalam hidup yang kita lalui ini tidak lepas daripada kesulitan hidup. Siapa manusia yang hidupnya lancar jaya? Tidak ada. Manusia itu akan berjalan dengan ujian dan cobaan. Terkadang ujian dan cobaan itu sifatnya bertubi-tubi. Yang ini baru selesai, istirahat sebentar, datang lagi ujian yang lain. Terkadang satu ujian belum kelar, ditumpuk lagi dengan ujian berikutnya. Entah dengan diuji kesehatannya, entah diuji ekonominya, entah diuji keluarganya, entah diuji dengan kematian orang yang dicintainya, entah kehilangan barang yang disukainya, dan begitu seterusnya. Manusia tidak lepas daripada ujian. Dan saya kira semua manusia saat diuji, kalau bisa segera lepas daripada ujian itu. Kalau bisa orang yang diuji itu segera mengurai ujiannya, supaya lepas daripada ujian itu. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu waktu di malam hari sepertiga malam akhir, kita meminta kepada Allah agar setiap musibah, ujian, bala dan yang semacamnya yang Allah timpakan kepada kita, supaya itu semua dihilangkan. Minta di sepertiga malam akhir, karena itu waktu mustajab doa. Karena disitulah turunnya banyak rahmat.
Kemudian yang kelima, malam hari ini penuh dengan ibadah-ibadah di mana seorang muslim bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Apa saja ibadah di malam hari? Pertama, tentu yang paling afdal adalah salat malam. Itu yang paling afdal dari semua ibadah di malam hari adalah tahajud dan juga salat witir. Karena salat di malam hari itu lebih mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi SAW mengatakan afdalus salati ba'dal faridati qiyamul lail. Seutama-utama salat, kata Rasul, setelah salat wajib adalah salat yang dilakukan di malam hari, baik sifatnya witir atau tahajud. Oleh karena itulah maka kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kegemaran kepada kita untuk bangun di tengah malam kemudian salat, beruntunglah, berbahagialah. Berarti Allah masih memberikan taufik kepada kita bisa beribadah di malam hari di tengah-tengah lalainya manusia sedang terlelap tidur. Karena ulama punya kaidah, ibadah yang dilakukan di saat kelalaian manusia itu pahalanya dilipat gandakan. Contoh salat duha. Waktu duha dari pagi sampai zuhur itu manusia sedang lelah letih mengejar dunia, lalai dari akhirat. Tiba-tiba kemudian kita datang kemudian ke masjid kemudian salat duha, maka salat duha itu disebut salatul awabin, karena dilakukan di tengah-tengah kelalaian manusia, dan itulah seafdal-afdal salat sunnah di siang hari. Sebagaimana salat duha seafdal-afdal ibadah yang dilakukan di siang hari dikarenakan melakukannya di tengah-tengah kelalaian manusia, maka salat malam, tahajud dan witir juga kurang lebih, bahkan jauh lebih afdal dibandingkan duha. Di saat manusia sudah tidak menyadar, tidak sadar, bagaimanapun dia sedang terlelap tidur, macam mana akan sadar? Tiba-tiba kita bangun di tengah-tengah senyap, sepi, tidak ada manusia, kemudian kita tahajud dan salat malam. Maka ini seafdal-afdal ibadah di malam hari. Yang kedua, qiraatul Quran, membaca Al-Quran di malam hari, seperti membaca ayat kursi, membaca surah Al-Ikhlas, membaca muawwidhataini qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq, atau sengaja membuka mushaf kemudian membaca beberapa surat dalam Quran, atau membaca Al-Quran dipanjangkan dalam salat tahajud, maka ini semua amalan yang sangat afdal di malam hari. Apalagi secara umum orang yang membaca Quran satu huruf itu 10 pahala. Makin banyak surat, makin banyak huruf yang dibaca. Makin banyak huruf yang dibaca, lipatan pahalanya justru makin banyak lagi. Maka ibadah yang kedua yang paling afdal setelah tahajud adalah qiraatul Quran. Kemudian yang ketiga, ad-du'a wadz-dzikr. Ad-du'a wadz-dzikr. Ibadah selanjutnya yang paling afdal adalah doa, terutama di separuh malam atau di sepertiga malam akhir. Karena doa di pertengahan malam atau di sepertiga malam akhir pasti mustajab.
Disitulah tempat kita mengeluhkan seluruh kondisi hidup kita kepada Allah. Kalau ibu mau mengeluh, keluhkan urusan ibu kepada Allah kapan? Di tengah malam atau di sepertiga malam akhir. Ibu bisa curhat di situ. Ibu bisa menangis apa keluhan ibu selama ini. Apakah ibu dibuli? Apakah ibu dizalimi? Apakah ibu dicurangi? Apakah ibu disakiti? Apakah ibu mengalami ketidaknyamanan hidup? Apakah ibu tidak nyaman karena penyakit, tidak nyaman karena ekonomi, dan begitu seterusnya? Tinggal adukan saja kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkannya. Man yad'uni fa astajibana. Siapa yang meminta ku beri. Siapa yang memohon kepadaku ku ijabah. Maka amalan ketiga setelah baca Quran adalah berdoa. Dan yang keempat tentu berzikir. Berzikir dengan memperbanyak tasbih, tahlil, tahmid, takbir, la haula wala quwata illa billah, dan begitu seterusnya. Karena zikir di malam hari itu ibadah yang sangat agung. Terutama kita membaca subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Kemudian yang kelima, maka jadikan kalaupun kita harus tidur di malam hari, kalaupun kita harus tidur di malam hari, jadikan tidur kita itu bernilai ibadah. Jadikan tidur kita bernilai ibadah. Dengan cara apa? Berwudu sebelum tidur. Kemudian membaca zikir sebelum tidur yang diajarkan Nabi. Maka kalau seandainya kita berwudu sebelum tidur, kemudian membaca doa sebelum tidur, maka saat tidur dinilai ibadah. Dan para malaikat akan mendampingi di samping kanan kiri saat kita tidur. Setiap kita berguling ke arah kanan, maka malaikat sebelah kanan akan mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah, rahmati orang ini. Apabila dia berguling ke arah kiri, maka malaikat sebelah kiri juga sama mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah, rahmati orang ini. Bayangkan setiap guling ke kanan didoakan malaikat sebelah kanan, ketika berguling ke kiri malaikat yang sebelah kiri mendoakan kebaikan, dan itu dilakukan sampai dia bangun. Makanya kalau orang yang berdoa dan berwudu sebelum tidur jarang terkena mimpi buruk. Jarang terkena mimpi buruk. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau di malam hari, amalan berikutnya adalah sedekah. Bersedekah. Seperti yang pernah dilakukan oleh seorang salaf bernama Zainul Abidin, atau dikenal dengan Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Beliau terbiasa sedekah di malam hari. Saat datang di penghujung malam, tepatnya di sepertiga malam akhir, dia angkut gandum di pundaknya. Kemudian dia keliling-keliling kota Madinah mencari orang-orang miskin di sekitarnya. Apabila menemukan orang miskin, diletakkan gandum di hadapan pintu rumahnya. Kemudian dia pulang mengambil gandum lagi. Begitu setiap malam dia berkeliling kalau tidak ada kesibukan yang lainnya. Jadi dia ingin sedekah di malam hari. Tidak ada yang tahu siapa yang bersedekah, kecuali setelah kematian Zainul Abidin. Barulah orang tahu bahwa selama ini yang suka meletakkan gandum di rumah orang miskin itu adalah Ali ibn Husain, atau disebut dengan Zainul Abidin. Maka ibadah yang keenam juga perbanyak sedekah.
sedekah di malam hari. Apalagi sekarang kan sudah ada handphone. Kalau mau sedekah pun bisa lewat transfer dan begitu seterusnya, lebih mudah. Ya. Kemudian juga ibadah berikutnya yang kelima adalah takut sehingga menangis dan meneteskan air mata. Dan kalau seandainya kita bisa tengah malam kita tafakur, tiba-tiba kemudian kita teringat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kemudian ke depannya kita teringat bagaimana kelak aku di kuburan, apakah aku akan selamat atau tidak. Kemudian lebih jauh lagi kita ingat padang mahsyar dan berbagai macam peristiwanya sampai kepada surga dan nerakanya. Karena ketakutan dia pun menangis. Kalau dia bisa meneteskan air mata karena menangis di tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan hadiah oleh Rasul, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Rajulun dzakara Allah khalian fafadat aina. Seorang laki-laki tiba-tiba dia tafakur mengingat Allah di keheningan malam dan tanpa sadar dia teteskan kedua air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagian ibadah-ibadah yang luar biasa yang kalau seandainya kita lakukan di malam hari, maka kita telah menghidupkan malam, atau disebut dengan qiyamu al-lail. Qiyam al-lail. Qiyam lail itu umum, tidak mesti salat. Bisa wudu, zikir, doa, termasuk juga istighfar. Itu juga ibadah yang sangat agung di malam hari. Beristighfar, memintakan ampun akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang namanya jiwa kita itu, Bu ya, saya, ibu atau siapapun, terkadang jiwa-jiwa malas itu kan ada, Bu. Ya, namanya kata Abdullah ibn Mas'ud itu, hati manusia itu kadang iqbal, kadang idbar. Kadang datang semangat, kadang datang malas. Lagi semangat, semua ibadah diborong. Lagi malas, semua ibadah ditinggalkan. Begitulah manusia. Terkadang hati itu dibolak-balik oleh Allah. Makanya kenapa kita disuruh berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku. Karena hati kita ini berubah-ubah, kadang semangat, kadang tidak. Tetapi bagi orang-orang yang kurang semangat untuk melakukan ibadah di malam hari, ada beberapa cara, tips supaya kita ini mudah untuk melakukan ibadah di malam hari. Pertama, ikhlaskan niat karena Allah untuk bangun di malam hari. Ikhlaskan niat karena Allah, saya akan bangun di malam hari untuk ibadah. Yang kedua, rasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap malam mengundang kita. Rasakan dalam hati kita ini seolah-olah kita ini setiap hari dapat undangan untuk hadir di undangan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang mengatakan di sepertiga malam akhir, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang istighfar ku ampuni dosanya. Artinya Allah mengundang kita. Coba rasakan dalam hati kita ini bahwa setiap malam Allah undang kita di sepertiga malam akhir, supaya kita semangat untuk bangun di sepertiga malam akhir. Kemudian yang ketiga, renungkan juga
seolah-olah kita bangun di malam hari itu karena Rasul juga mengundang kita. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW sangat menganjurkan umatnya untuk beribadah di malam hari. Kemudian yang keempat, kenali bagaimana para ulama salaf itu merasa lezat apabila mereka menghabiskan malamnya untuk ibadah. Lihat kelezatan para ulama salaf. Begitu lezatnya mereka bangun di tengah malam seolah-olah tidak ada beban. Mereka habiskan malam untuk ibadah. Kemudian yang kelima, posisi tidur. Kalau bisa miring ke lambung kanan. Karena tidur ke lambung kanan itu biasanya mudah bangunnya dibandingkan terlentang. Dan itu sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian yang keenam, ingat bahwa dengan kita tegak di malam hari untuk melakukan ibadah atau qiyamul lail, itu menyebabkan hati kita ini tidak akan lalai. Hati kita tidak akan lalai. Kemudian yang nomor 7, cobalah kalau kita bangun di tengah malam, sekalipun manusia tidak melihat dan mendengar kita, tapi di langit ada zat yang melihat dan mendengar kita, yang mengawasinya. Jangan takut. Kalau ibadah kita ini tidak dilihat Allah, Allah melihat kita. Jangan takut ibadah kita tidak didengar Allah, Allah mendengar kita. Walaupun di malam hari tidak ada mata-mata yang melihat dan telinga-telinga yang mendengar, di sana ada zat yang melihat dan mendengar apa yang kita lakukan di malam hari. Kemudian yang nomor 8, melihat sejarah bagaimana Nabi SAW sendiri, seorang Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang dan yang akan datang, tapi dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Apatah kita juga umatnya? Kenapa tidak seperti Nabi? Kemudian juga yang nomor 9, melihat para ulama yang mereka beristihad, bangun di tengah malam untuk menghabiskan malam-malam mereka dengan tahajud. Baca sejarah ulama salaf supaya kita tergerak juga, karena bagaimanapun ulama panutan kita. Kemudian yang nomor 10, berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan, Allah bangunkan kita di malam hari. Karena ada orang yang tipe-tipe mudah tidur, tengok bantal langsung baring, enggak sempat ngantuk, langsung ngorok tidur. Ada jenis model orang kayak gini. Ada jenis model orang, ada suara sedikit langsung kaget, langsung bangun. Ada model orang sekali tidur tak bangun-bangun. Mau ada suara petasan, mau ada suara gong pun dia tidak akan bangun. Maka kalau kita jenis orang yang susah bangun, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur agar Allah mudahkan kita bangun di malam hari. Berdoa. Kemudian yang nomor 11, tidur dalam posisi taharah. Tidur dalam posisi taharah, suci dari hadas besar dan kecil. Yang nomor 12, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat senang apabila melihat hamba-hambanya sedang qiyamul lail. Karena ada hadis yang mengatakan Allah tertawa melihat ada hamba-hambanya yang sedang qiyamul lail. Kemudian yang nomor 13, mengenal Nabi SAW tidak pernah meninggalkan qiyamul lail walaupun sedang sakit. Lihat Rasul sedang sakit pun tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sampai pecah-pecah kakinya. Maka umatnya pun harus mengikuti jejak nabinya. Ataupun yang selanjutnya, yang nomor 14, mengenal bagaimana kesungguhan para sahabat. Bagaimana Utsman bin Affan dalam 1 rakaat witir menghatamkan Quran. Bagaimana juga Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat yang setiap malam juga sama tidak pernah meninggalkan qiyamul lail.
Lihat para sahabat, sirah mereka tentang qiyamul lail. Kemudian yang nomor 15, bersegera tidur, karena Rasul membenci begadang setelah Isya, sebagaimana Nabi juga membenci tidur setelah maghrib. Kalau tidak ada kegiatan, tidur cepat supaya mudah bangun malam. Kemudian yang nomor 16, bahwa mengenal keagungan qiyamul lail di antaranya bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Jadi kita terpikir kalau saya ibadah di malam hari, maka ini sebab kita ini mudah masuk surga. Kemudian yang nomor 17, ada niat saat tidur untuk qiyamul lail. Diniatin tidurnya itu, bahwa nanti malam saya akan sholat malam, supaya niat ini memudahkan untuk bangun. Kemudian juga yang nomor 18, mengetahui bahwa Allah itu sangat membanggakan para qiyamul lail di hadapan para malaikat. Jadi saat kita bangun kemudian salat malam, Allah akan memuji kita di hadapan para malaikat. Jadi selebritis langit, mau enggak ibu jadi selebritis langit? Perbanyak salat malam. Yang ke-19, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan qiyamul lail walaupun sedang jihad, walaupun sedang perang. Rasul tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Kemudian yang nomor 20, jauhi dosa dan maksiat di siang hari, karena itu yang membuat kita malas bangun di malam hari. Kemudian yang nomor 21, jangan lupakan zikir dan doa sebelum tidur, supaya tidak mudah diganggu setan dan dilelapkan tidurnya. Kemudian yang ke-22, mengenal pahala yang besar yang akan Allah siapkan bagi orang-orang yang qiyamul lail. Kemudian yang 23, ingat Nabi tidak pernah meninggalkan qiyamul lail walaupun ketika safar. Ketika dia safar, dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Kemudian juga yang ke-24, bagaimana dahulu bukan hanya laki-laki, tapi para wanita salaf juga mereka menghabiskan malam-malam mereka untuk qiyamul lail. Kemudian yang nomor 25, tentang ibadah gurba, ibadah asing. Karena di zaman sekarang ini sangat asing, sangat sedikit orang yang menghabiskan malam itu dengan ibadah. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah, kita beribadah dengan ibadah yang sudah dianggap aneh dan asing di tengah-tengah manusia. Dan Rasul katakan, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Kemudian juga yang nomor 26, ingat bahwa qiyamul lail itu sebab kebahagiaan hati dan lapangnya dada. Orang kalau sempit hati, salat malam, tahajud, baca Quran di malam hari, insya Allah lapang dadanya. Kemudian yang 27, jangan terlampau kenyang makan minum. Kalau sebelum tidur makan banyak, minum banyak, dipastikan susah bangun. Yang nomor 28, ingat bahwa Nabi SAW sangat memperhatikan dirinya dengan qiyamul lail dan keluarganya. Dia bangunkan keluarganya untuk qiyamul lail. Bahkan Rasul memuji seorang wanita yang membangunkan suaminya untuk qiyamul lail atau sebaliknya. Kemudian yang nomor 29, bagaimana setan itu akan kesal dengan kita gara-gara kita bangun di tengah malam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti setan juga akan berusaha untuk mencegah kita. Dengan adanya qiyamul lail, setan tidak bisa apa-apa jadinya.
Kemudian juga yang ke-30, setan juga yang mengikat tengkuk kita, ikatannya akan terurai. Kata Nabi SAW, setan itu mengikat tengkuk 3 ikatan. Kalau kita bangun dan berzikir, hilang 1 ikatan. Kalau kita berwudu, hilang 2 ikatan. Kalau kita solat, hilang semua ikatan. Jadi simpul-simpul bisa terurai dengan bangun di tengah malam dan melakukan ibadah qiyamul lail. Kemudian yang ke-31, ingat bahwa qiyamul lail ini sebab pertolongan bagi musuh-musuh. Jadi kalau kita dizolimi orang atau sedang perang, maka untuk mendapatkan kemenangan dengan cara qiyamul lail, karena disitulah kita bermunajat kepada Allah, minta kemenangan, minta agar orang-orang yang menzalimi kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 32, adamu at-talaffuz, tidak terlampau menggunakan banyak selimut. Apalagi di zaman sekarang kan AC dikencengi 16, udah kayak kutub. Selimut dilapis-lapis, mulai dari kulit kambing sampai kulit beruang. Akhirnya susah tidur, susah bangun karena lelap tidur. Jadi ya selimut pun jangan terlalu tebal-tebal, enggak terlalu banyak supaya mudah bangun. Kemudian yang 33, mengenal bagaimana Nabi SAW juga memerintahkan anak cucunya untuk menjaga qiyamul lail. Kemudian yang ke-34, ingat bahwa munajat terbaik, mengadukan masalah kita kepada Allah adalah di malam hari. Kalau kita hendak mengadu kepada Allah, maka mengadulah di malam hari. Itu waktu sangat terbaik sekali. Kemudian yang ke-35, bahwa qiyamul lail itu sebab kita terselamatkan dari api neraka. Kemudian ke-36, bahwa kita tidak boleh ifrat dalam tidur, berlebih-lebihan dalam tidur, tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian yang ke-37, kita harus melihat wasiat-wasiat ulama salaf tentang pentingnya qiyamul lail. Kemudian ke-38, muhasabah, introspeksi diri dan jeleknya orang yang meninggalkan qiyamul lail. Kemudian ke-39, ingat bahwa Nabi SAW sangat suka dengan orang yang tanafus, berlomba-lomba untuk qiyamul lail dan menyediakan pahala yang sangat besar. Dan yang ke-40, orang yang qiyamul lail adalah sebab beruntungnya seseorang bil jinan, dengan sorga-sorga yang sudah disiapkan kepada mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi tentunya. Bahkan di sini ada 107 lebih poin supaya kita mudah untuk melaksanakan qiyamul lail. Ya, di antaranya ingat bahwa para malaikat akan turun menyaksikan. Kemudian orang yang ibadah tengah malam itu bisa menghilangkan banyak penyakit dari badan. Kemudian bisa menghindarkan dari segala jenis mara bahaya, hasad, sihir dan yang semacamnya. Kemudian juga qiyamul lail itu salah satu penyebab kita dapat syafaat pada hari kiamat. Kemudian juga qiyamul lail ini salah satunya kita diajarkan oleh syariat untuk istiqomah, dan istiqomah jalan kepada husnul khatimah. Dan banyak lagi bagaimana caranya supaya kita ini mudah untuk bangkit dan melaksanakan qiyamul lail. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara kajian kita di siang hari ini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Sudah, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallah bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.